Kita masuk sekarang ke Yuk. sudah segmen keempat ya, Ya, Mas ya. Kita akan bahas tentang apa nilai-nilai seorang Pierre Tendean untuk dan relevansinya kepada generasi kita, generasi muda terutama. Ya. ya. Menurut Mas, apa sih nilai keteladanan Pierre Tendean yang dapat menjadi inspirasi lintas generasi? Mm-mm. Saya rasa Pierre itu apa ya, personifikasi dari sosok anak muda yang lintas zaman yang bisa menjadi apa ya, menjadi panutan begitu. Dia bukan cuma ya bisa saya katakan sebagai total package ya, all package-nya itu perlu menjadi bukan perlu bisa menjadi contoh untuk anak-anak generasi muda terutama mungkin yang cowok-cowok gitu. Dia udah cakep, kemudian juga smart, peduli terhadap masyarakat, terhadap lingkungannya. Kemudian beliau juga eh, punya apa ya sisi-sisi humanisme yang mungkin ada detail ceritanya yang seperti apa ada di buku gitu. Mungkin tadi udah diceritakan sekilas ya karena ada penuturan-penuturan juga dari teman pendidikannya beliau, teman sekolahnya beliau itu yang juga menyampaikan seperti apa sosok Pierre seperti itu. Kemudian juga yang paling kita gaungkan adalah masalah nasionalisme tadi Pak ya. Ya agak kalau kita berbicara sosok dengan dengan tes nasionalisme di masa sekarang, tentu kita tidak harus menyambungkan dengan hal-hal yang sifatnya kemiliteran gitu. Nggak hanya itu begitu. Nggak hanya kemiliteran, nggak hanya di bidang apa namanya pertahanan negara seperti itu, tapi dengan kontribusi dengan hemat kita masing-masing, saya rasa itu sudah kita bisa menciptakan Pierre Tendian yang lain begitu Pak. Baik, makasih Mas. Nah ini nih, sekarang ini kan era digital dan Ya. media sosial ya. eh, Mungkin juga tidak banyak yang kenal. Orang Jakarta taunya Jalan Tendean aja yang suka macet, kan gitu kan. Tapi sosok Pierre Tendean ini mungkin mereka tidak terlalu mengenal ya. Nah, gimana caranya, Mas? Mas juga sebagai seorang sebutlah YouTuber atau content creator gitu ya. History Eh, influencer ya. History antusias kan gitu kan. Ya. History influencer gitu kan. Nah, gimana sih caranya supaya semangat dan dedikasi Om Pierre ini bisa tetap hidup, Mas, di tengah era digital dan media sosial seperti sekarang. Sebenarnya yang sudah terjadi sekarang ini em, buat saya untuk porsi Om Pierre Tendian sendiri sebagai seorang tokoh dari masa lalu ya, atau mungkin kita menyebutnya pahlawan, itu sebenarnya jauh jauh di atas rata-rata mungkin popularitas dari mungkin pahlawan-pahlawan yang lain. Saya Hmm. menganggap bahwa Om Pierre ini adalah imbas dari branding sosial media juga, saya bilang ya. Karena rata-rata fans beliau yang ada sekarang ini, meskipun itu dari kalangan sejarah, rata-rata kan anak-anak muda. Mereka pengguna gadget gitu. Mereka dengan rela menggunakan sosok Pierre ini sebagai karya visual mereka, karya digital mereka. Dan itu bisa dikatakan sebagai upaya-upaya untuk terus-terus menggaungkan nama Om Pierre. Bahkan mungkin kalau mau ditanya secara jujur, salah satu poin yang membuat saya menuliskan buku Pierre Tendian selain ABCD ya, mungkin masalah keteladanan, masalah apa karya ini karya sejarah dan sebagainya. Salah satunya adalah karena Om Pierre ini adalah salah satu sosok yang masih punya fanbase besar sampai dengan detik ini. Jadi komunitas-komunitasnya Pierre itu banyak sekali. Sebenarnya seperti itu Pak, yang sebenarnya terjadi. Terutama mungkin perempuan-perempuan ya. Seperti itu. Dan ketambahan juga dengan kisah kontroversi dari G30 SPKI sendiri yang menurut saya itu akan terus menjadi misteri ya. Dan itu yang terus menarik untuk diperbincangkan. Nggak akan basi gitu kan. Kita kalau ngomongin G30 SPKI, udah pokoknya akan terus menggema dan buat saya sih itu bisa menjadi entry gate kita semua, terutama mungkin anak-anak yang non sejarah itu untuk kemudian tertarik eh, penasaran kayak apa sih G30S. Akhirnya mereka suka sejarah juga melalui Om PR juga. Jadi menurut saya sih salah Saya satunya. baru tahu Mas, masih apa banyak fansnya Oh gitu ya. banyak sekali Pak. Itu Komunitas Om kenapa PR. ya? Oh, apakah karena ya dia ganteng gitu ya, ataukah ada value tertentu yang anak-anak muda ini pengen tiru atau terinspirasi dari Om Pierre ini? Buat saya sih karena branding tadi Pak, all package ya. Itu akhirnya membentuk satu satu paket icon dari dunia pahlawan. Menurut saya sih seperti itu. Kalau
fisik ya sudah itu nggak bisa kita pungkiri. Anak-anak itu pasti akan nggak ada yang bilang Om Pierre itu nggak ganteng. Meskipun mungkin di pahlawan-pahlawan lain juga ada beberapa tokoh-tokoh yang dia punya punya apa ya, punya personifikasi fisik yang bisa dikatakan juga ikonik seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian yang berikutnya adalah kisah kontroversi dari G30S sendiri, Pak, yang akhirnya membuat itu cerita itu akan terus menggema dan memunculkan tokoh-tokoh ini tadi sebagai ikon lah istilahnya seperti itu. Saya rasa tujuh jenderal itu juga menjadi ikon. Tapi kalau kita mau polling di jajaran anak-anak muda terutama ya, pasti yang paling populer adalah Om Pierre.